malam hari ini atau pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kiranya Roh Kudus yang akan terus menolong kami dan bahkan memberkati kami, dan bukan saja bagi diri kami, namun bagi seisi rumah tangga kami. Segala keberadaan kami semuanya dalam cengkeraman kuasa Tuhan, agar setiap kehidupan kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah sungguh baik dan setia adanya. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Ya, baik. Saya akan lanjutkan. Sesungguhnya saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa yang dimaksud dengan penggembalaan yang sesungguhnya ini adalah kehidupan yang sebenar-benarnya dari setiap orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan harus hidup dalam persekutuan sebagai kawanan domba Allah. Jadi adalah tidak benar kalau mengaku percaya tetapi tidak hidup dalam persekutuan, tidak hidup dalam penggembalaan. Kehidupan yang benar sebagai orang percaya adalah hidup dalam penggembalaan, hidup dalam persekutuan. Karena disitulah kita memiliki kesempatan untuk hidup dalam interaksi. Kita firman Tuhan mengatakan dalam pengkhotbah bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di situ kita memiliki kesempatan untuk saling mengasihi, kesempatan untuk saling menopang, saling melengkapi, saling meneguhkan satu dengan lain, untuk kita bersama-sama bertumbuh bersama. Dalam persekutuan itulah sesungguhnya kita akan bersama-sama untuk belajar, untuk berdoa bersama, untuk mengikuti pengajaran bersama, untuk beribadah bersama, melakukan perbuatan-perbuatan baik bersama. Ya. Dan kita lakukan semua itu dalam ketekunan. Artinya dengan keyakinan penuh untuk kita lakukan terus-menerus, berkelanjutan, bukan hanya sesekali. Tapi ketekunan itu berbicara kontinuitas kita, kesungguhan hati kita. Ketekunan itu meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ya, jadi orang yang tekun itu sesungguhnya orang yang sungguh-sungguh percaya apa yang diyakini. Sungguh-sungguh percaya terhadap janji-janji Allah. Bahkan ketekunan itu membuktikan bahwa kita sebagai umat Allah terikat dengan perjanjian. Baik, sekarang saya akan lanjutkan melalui PowerPoint yang saya harus sampaikan kembali, yaitu hidup kita sebagai orang percaya itu harus mengalami 4 perkara. Ini minggu lalu sudah saya singgung, tetapi harus saya ulangi kembali supaya nyambung. Hidup sebagai orang percaya yang harus kita alami adalah hidup itu adalah pilihan. Jadi setiap kehidupan orang percaya itu harus mengambil pilihan untuk menuju kepada keputusan. Nanti saya akan perjelas masing-masing bagian. Yang kedua, hidup dalam ketekunan, ibadah tekun, berdoa tekun, baca firman tekun, kemudian melakukan perbuatan baik juga dalam ketekunan, terus menerus. Yang ketiga, kita diberi kesempatan untuk hidup dalam terapan firman Tuhan, praktek firman Tuhan,
Untuk itulah pentingnya kita berada dalam satu komunitas, dalam kebersamaan, dalam penggembalaan. Dan yang keempat adalah setiap orang percaya yang ditebus Tuhan, yang sudah menjadi milik Tuhan, memiliki pengalaman dalam kehidupan pribadinya bahwa Allah turut bekerja dalam hidupnya. Ya, ketika berdoa, Tuhan menjawab. Ketika kita rajin berbuat baik, kita sedang menabur, kita akan menuai. Ketika kita berjalan, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ternyata Tuhan berjalan di depan kita, membuka jalan. Luar biasa. Jadi harus mengalami apa yang menjadi kuasa Tuhan, mengalami apa yang menjadi janji Tuhan, mengalami langkah demi langkah dalam rencana dan kehendak Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Ya, itu 4 perkara. Sekarang saya akan uraikan satu persatu. Ya, hidup itu ada dalam pilihan. Sebagaimana contoh dalam Hosea pasal 6 ayat ketiga, Hosea itu mengambil keputusan, ya, secara sengaja, intensional, secara sengaja, ya, secara sengaja untuk mau mengenal Tuhan. Untuk menentukan pilihan harus diambil keputusan dari diri kita sendiri dengan sengaja, ya, dengan sengaja. Karena itu juga membuktikan bahwa kita adalah orang yang sudah ditebus. Kita membuktikan bahwa kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa tinggal diam. Harus ada inisiatif, harus ada satu ide, harus ada ide-ide muncul dari kita, pilihan-pilihan, dan kita memberanikan diri mengambil keputusannya, ya, untuk pilihan tersebut. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, ini penting, ya. Dan saya katakan di situ harus mengambil keputusan yang sengaja, bukan oleh karena orang lain kita mengambil keputusan. Ya, kalaupun kita diajak oleh seseorang, akhirnya toh kita sendiri yang harus ambil keputusan. Ya, saya pernah diajak oleh si A untuk mengikuti BIC, untuk mengikuti menara doa. Saya pikir-pikir, ya betul juga, saya butuh Tuhan. Maka mulai tahun ini, saya akan ambil putusan. Saya harus menyediakan waktu untuk BIC, untuk menara doa, untuk beribadah, untuk apapun juga, harus diawali dengan pilihan. Harus diakhiri dengan keputusan yang kita harus lakukan. Demikian juga seperti yang dikatakan oleh Joshua dalam Joshua 24 ayat yang ke-15. Intinya di situ adalah, ya, ini Hosea 6 ayat 3. Sekarang Joshua 24 ya, ayat yang ke-15. Yang intinya adalah bahwa aku, ya, intinya adalah, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia mengambil keputusan. Dia berangkat mengambil pilihan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, ini contoh-contoh saja. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yosua dan keluarganya. Saudaraku, demikian juga Musa. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk mau menjadi alat Tuhan, memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, itu dalam Keluaran 4 ayat 18. Keluaran 4 ayat 18, di situ intinya adalah memang sebelumnya terjadi semacam tawar-menawar. Tapi akhirnya lalu Musa kembali kepada mertuanya, Yitro, serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir,
untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yetro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Ya, sepertinya hanya kembali ke Mesir, padahal dia mau berangkat untuk mau memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu keputusan, itu pilihan. Jadi tidak mungkin orang percaya tidak mengambil pilihan. Apalagi orang percaya tidak mengambil keputusan. Karena yang dimaksud dengan keputusan itu jugalah yang akan menentukan pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Keputusan untuk ibadah, keputusan untuk melayani, keputusan untuk berbagi, dan seterusnya, itu adalah merupakan satu keputusan dan kehidupan orang percaya. Itu menandakan adanya pertumbuhan rohani. Ditandai dengan pilihan, ditandai dengan keputusan. Ya, itu penting sekali. Ya, pada PowerPoint berikutnya, Pak Budi. Tuhan menghadapkan kita pada pilihan yang harus diputuskan. Ya, harus diputuskan. Sebagaimana di Ulangan 30:19-20, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Jadi keputusan ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada umat Israel yang waktu itu dipimpin oleh Musa. Ya, jadi harus ada pilihan, harus ada keputusan. Itu merupakan jati diri kita. Ketika kita berani mengambil pilihan, ketika kita mengambil keputusan, itu akan membuktikan siapakah diri kita. Siapakah diri kita. Sehingga dunia akan menilai, oh dia ini murid Yesus. Dia ini sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Tidak main-main. Tidak hanya melakukan ibadah karena sempat. Melakukan pelayanan karena sempat. Memberi persembahan karena ada kelebihan. Tidak. Karena dari pilihan, keputusan akan melahirkan komitmen. Dari pilihan, keputusan akan melahirkan komitmen. Ini penting. Ya, ini sangat penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang terlepas dari kawanan domba Allah. Luar biasa. Kita akan pernah mendapat pengajaran perumpamaan tentang 100 domba. Yang satu hilang. Tuhan saja menghargai. Karena apa? Dihargai bukan saja karena apa? Bukan karena dia adalah kawanan domba Allah, tapi karena berangkat dari pilihan, keputusan, komitmen. Sebelumnya berada di rombongan 100 domba. Satu hilang, dicari sama Tuhan. Itu juga ketika kita sudah sampai pada komitmen, kita sampai pada ikatan perjanjian. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Sehingga Tuhan juga merasa terikat dengan kita. Saya ulangi urutannya. Pilihan, keputusan, komitmen. Ikatan perjanjian. Terikat dengan perjanjian. Luar biasa. Ya, sehingga istilahnya, kalaupun kita sedang tidak ada pekerjaan, tidak ada penghasilan, tapi kita sudah hidup dalam urutan pilihan, keputusan, komitmen, dan terikat dengan perjanjian, maka kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, maka ini hal yang sangat penting
untuk kita mengambil keputusan. Kalau tidak dianggap tidak penting, maka Tuhan tidak akan pernah berbicara melalui Ulangan 30 ayat 19 dan 20 tadi. Karena itu dianggap penting, maka pilihlah kehidupan. Pilihlah berkat. Karena itu penting. Penting. Ya. Lanjut, Pak Budi. Pentingnya keputusan atas pilihan, ya, saya berikan satu catatan di situ, satu pilihan berdasarkan pada keputusan kita. Hal itu akan mengikat kita dengan perjanjian. Dengan siapa? Dengan Allah. Meskipun katakan kita menyatakan keputusan, saya akan beribadah di BIZ, Bethel International Church. Pernyataan itu dimeteraikan oleh Roh Allah. Kita terikat perjanjian dengan Allah. Kedua, pilihan kita akan menentukan kondisi masa depan kita. Bahkan keluarga kita, keturunan kita. Seperti tadi yang sudah kita baca dalam Ulangan pasal 30 ayat yang ke-19 20. Di situ dikatakan dengan jelas ya bahwa dikatakan pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan seterusnya. Luar biasa. Ya. Jadi kembali pada PowerPoint, pilihan kita itu akan menentukan kondisi kita di masa depan, juga keluarga dan keturunan kita, anak cucu kita. Jadi kita perlu putuskan hari ini. Kita perlu ambil keputusan. Yang ketiga itu kita tadi singgung, mengikat diri kita kepada pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan. Seperti ranting itu mengambil keputusan untuk melekat kepada pokok anggur, pohon anggur. Melekatkan diri. Ya, kalaupun kita disebutkan dalam kitab Perjanjian Baru, ya, bahwa kita ini adalah carang-carang liar, ranting-ranting liar, tetapi yang sudah dicangkokkan kepada pokok pohon. Dan kita berkomitmen, mau dicangkokkan. Itu berarti ada jaminan pertumbuhan, jaminan untuk berbuah. Ya, jaminan untuk berbuah. Jaminan untuk kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Sekali lagi, pengenalan akan Tuhan itu tidak bisa seperti balik tangan. Itu satu proses. Dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Itu proses yang berkesinambungan, yang terus-menerus. Pertama, kita semakin mengenal, kita semakin mengalami perubahan. Bukan saja pengenalan, tapi pengenalan yang menghasilkan perubahan, pembaharuan. Ya, ini satu proses yang akhirnya kita akan menuju kepada serupa dengan gambarnya. Serupa dengan gambarnya. Yang berikut, tadi sudah saya singgung, bahwa pilihan kita itu akan membuktikan siapa diri kita. Pilihan kita menentukan identitas kita, sekaligus entitas Tuhan Allah kita. Jadi kalau saya mengatakan saya murid dari sekolah menengah pertama 1 di jalan ini, yang kalau saya dulu di Jalan Dewi Sartika, ya, itu saya mengakui saya murid SMP di situ, sekaligus guru-guru di situ kita akui. Ya, saya kuliah di Fakultas Ekonomi
Universitas Erlangga. Saya adalah mahasiswa di situ. Di situ sekaligus memberi pengakuan sekalipun tidak disebut, memberikan pengakuan yang sama, siapa dosen kita, siapa dekan kita, siapa rektor kita. Demikian ketika kita memberi pengakuan bahwa kita adalah murid Yesus, kita adalah memilih sebagai murid Yesus, pengikut Yesus, maka sekaligus kita membuktikan entitas dari Tuhan Allah kita. Artinya kita sedang menyatakan, menyaksikan bahwa Tuhan Allah kita, itulah yang kita saksikan. Tuhan itu Allah kita. Yesus Kristus itu Tuhanku, Allahku. Ya. Jadi memberi pengakuan, memberi deklarasi, memberi pengumuman yang jelas. Ya, ini hal yang sangat penting untuk kita menyadari. Jadi dengan demikian, maka ketika saya kembali kepada contoh ya, saya sekarang kembali lagi kepada contoh karena penggembalaan yang sesungguhnya itu tidak bisa keluar dari konsep gereja mula-mula. Coba ditayangkan Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ini merupakan resume dari apa yang saya jelaskan tadi. Ya, pertama adalah orang-orang yang menerima menerima khotbah dari Petrus, memberi diri dia dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira 3.000 jiwa. Kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul, perhatikan, selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di mana kita kumpul, di situ Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada kuasa. Di mana Tuhan hadir, di situ ada mukjizat. Ya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, perhatikan, tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi saling berbagi satu dengan lain. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Luar biasa, hidup berbagi. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Ini kehidupan jemaat dalam persekutuan. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan, perhatikan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di mana orang berkumpul, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 133, ya, di mana kita hidup rukun bersama, maka Tuhan di situ hadir. Di situ pula lah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke jubah leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Jadi harus hidup tetap bersatu, harus hidup rukun, harus saling mengenal, saling berbagi, saling melengkapi satu dengan lain. Itulah gereja, ciri gereja yang benar.
ciri gereja yang sesungguhnya. Tidak ada sikap acuh tak acuh, tapi sikap saling memperhatikan, saling menjadi berkat, berkat bagi sesama, berkat menjadi berkat bagi orang lain. Ya, itu yang coba kita harus kenali, dan kita harus bagikan kepada setiap orang. Ya, dan dalam hal ini BIC saya harap untuk bisa membagikan pengajaran ini pada key person, siapa orang-orang yang menjadi kunci di gereja BIC. Untuk disampaikan pada mereka, kita harus satu dengan yang lain, harus saling melengkapi, harus ada komunikasi, harus hubungan, ya, gembala dengan pengerja dan sebagainya. Itu intinya. Itu adalah batu-batu hidup yang paling inti dari sebuah gereja. Nah, itu baru akan merambah kepada jemaat. Ya, ini hal yang sungguh harus menjadi perhatian kita. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ini satu hal yang diajarkan, tetapi banyak gereja sekarang meninggalkan konsep dari gereja mula-mula. Ya, yang penting adalah kehadiran, yang penting ada kehadiran, jumlah hadir banyak, ya, tapi tidak saling kenal satu dengan lain, tidak saling menolong satu dengan lain, tidak saling menopang satu dengan lain, tidak saling melengkapi satu dengan lain. Tidak demikian. Jadi gereja tidak bicara jumlah. Gereja tidak bicara kuantitas, tetapi gereja berbicara kualitas, hubungan satu dengan yang lain. Ini yang harus ditekankan. Jadi katakan kalau di gereja Bethel Indonesia 12 orang kumpul, itu sudah gereja. Ya, 12 orang kumpul terus-menerus berada dalam satu persekutuan yang manis, bersama-sama, doa bersama, belajar bersama, dan berbagi bersama. Wah, ini sudah sesuatu yang sehat, sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Itu sudah gereja yang pasti akan terjadi pelipat gandaan. Ya. Jadi yang penting 12 ini dulu. 12 ini harus mantap. Ya, 12 ini harus mantap untuk saling mengikat diri, komitmen satu dengan yang lain. Ya, baik. Kembali kepada PowerPoint, di mana pilihan itu membuktikan siapa diri kita, sekaligus menyatakan entitas Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan rohani dan pengenalan akan Allah kita. Pilihan kita sangat memberikan pengaruh yang besar. Pilihan kita. Karena pilihan itu harus diikuti dengan keputusan. Itu sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan, terhadap kedewasaan kita. Karena itu tadi saya katakan, pilihan, keputusan, komitmen. Ya, dan yang keempat adalah ikatan perjanjian, terikat dengan perjanjian. Ya, maka kita perlu, ya, ini yang dipanggil, ini banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Maka untuk itu saya tadi menekankan dari tadi tentang pentingnya pilihan, supaya kita menjadi orang yang tetap termasuk dalam pilihan Tuhan. Tidak cuma dipanggil gerombolan rame-rame, ya grup ya seperti mau demo gitu ya. Ya, tapi yang penting berakhirnya adalah yang dipilih. Jadi pada kata pilihan itulah yang penting. Ya, kembalikan pada ayat Pak Budi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya. Itu mereka mengambil keputusan.
Ya, mereka ngambil keputusan. Itu penting. Pelayanan kita pun harus berangkat dari keputusan kita. Ya, keputusan kita. Jangan hanya sekedar melayani karena nganggur, karena bisa main musik, karena bisa bicara, atau punya talenta ini, talenta itu. Tidak, cukup. Tetapi harus berangkat, ditaruh di atas dasar pilihan, keputusan, komitmen, ikatan perjanjian. Ya, baik. Terus kembali saya akan akhiri di bagian ini dulu. Kembali pakai keputusan hari ini menentukan kondisi kita di hari esok. Keputusan pilihan yang diambil oleh Joshua ketika itu terbukti mengikat perjanjian dengan Allah. Kisah setelah Joshua itu terus berlanjut. Itu karena keputusan Joshua. Ya, sehingga ikatan perjanjian Yosua yang waktu itu menjadi pemimpin, maka Tuhan tetap terikat dengan perjanjian dengan Yosua, dengan umat Israel. Ya, demikian juga yang diambil oleh murid-murid Yesus yang pertama. Kemudian keputusan pilihan itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu keputusan pribadi. Keputusan untuk bergereja, untuk digembalakan, untuk mengikuti MK, ya, mesbah keluarga atau family altar, hidup di dalam sel group, menjadi murid, dan seterusnya. Itu menentukan kondisi hari esok. Bagaimana hari esok, bagaimana di hari kemudian, itu harus diputuskan hari ini. Ya, jadi kita tidak bisa bertumbuh liar, bertumbuh dewasa tapi liar, tidak tertib, tidak bisa. Harus berangkat dari pilihan, harus berangkat dari keputusan, dan menghasilkan komitmen, kemudian kita terikat dengan perjanjian. Ya, saya kira itu dulu. Sampai di sini kita beri kesempatan kita untuk menaikkan doa syafaat. Penting doakan jemaat BIC. Ya, mungkin saya akan minta tolong, kalau tidak salah tadi saya lihat ada Pak Frankie ya ikut bersama dengan Pak Budi. Ya. Untuk didoakan nanti